Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Alifian dari kelas 4 Sehumas Ilmu Komunikasi Unis Tangerang. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas rencana strategi humas, yang dimana tugasnya ini adalah cara kita sebagai public relation menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan kita. Sebelum masuk ke inti permasalahan, sebaiknya kita sedikit mengulas apa itu public relation. Dalam teorinya, Scott M. Gottlieb menyatakan bahwa public relation is the management function which evaluates public attitudes, identifies the policies and procedures of an individual or an organization with the public interest, and plans and executes a program of action to earn public understanding acceptance. Yang artinya adalah public relation merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan prosedur-prosedur dari individu maupun organisasi atas dasar kepentingan publik melaksanakan perencanaan kerja untuk memperoleh perhatian dan pengakuan publik. Selanjutnya, Scott M. Gottlieb mempunyai 4 proses tahapan, yang dimana tahapan-tahapan ini akan menjadi landasan dasar kita sebagai public relation untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan kita. Yang pertama itu ada fact finding, kemudian ada planning and programming, yang ketiga ada action and communication, dan yang terakhir ada evaluasi. Kita masuk ke fact finding. Apa sih fact finding itu? Fact finding adalah cara kita mengidentifikasi masalah yang menerpa perusahaan kita dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang beredar. Ketika kita mendengar isu terhadap perusahaan kita harus mencari informasi itu dan mencari informasi banyak-banyaknya. Tetapi tidak hanya cukup dengan mencari informasi, kita juga harus membuktikan apakah informasi yang kita dapat ini benar atau tidak. Kemudian ada planning and programming. Setelah fact finding dilakukan, maka kita akan memperoleh data-data yang ada. Data dari informasi-informasi yang beredar itu apakah benar atau tidak. Nah, setelah semuanya dikumpulkan, kita kemudian melakukan penyusunan masalah terhadap data yang kita terima tadi dan memikirkan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah yang ada itu. Selanjutnya ada action and communication. Maksudnya adalah kita sebagai public relation harus mampu mengkomunikasikan program yang sedang kita kerjakan untuk menghadapi masalah ini kepada publik. Tujuannya agar tidak terjadi asumsi liar publik terhadap perusahaan kita. Contoh simpelnya mungkin seperti ini ya. Ketika perusahaan kita sedang dihadapi masalah, kita kan pasti mencari solusi untuk menyelesaikannya. Nah, ketika kita sedang mencari solusinya, kita mungkin saja bisa adakan konferensi pers terhadap publik yang menyatakan bahwa di mana kita ini sedang on progress loh untuk menemui titik terang dari masalah yang kita hadapi nih. Apa benar itu masalah menimpa perusahaan kita atau hanya sekedar hoax belaka. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah cara kita untuk mengetahui apakah proses-proses yang sudah kita ambil, mulai dari fact finding, kemudian ada planning and programming, dan ada action and communication. Apakah itu semua sudah bisa menyelesaikan masalah yang menerpa perusahaan kita atau belum? Dan ketika kita sudah menemukan jawabannya, maka mungkin kita akan bisa menentukan langkah selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus ketika kita menjadi seorang public relation dari sebuah perusahaan dan ternyata perusahaan yang kita naungi ini terkena masalah. Saya memposisikan diri saya sebagai public relation dari perusahaan Victoria Care Indonesia, yang dimana baru-baru ini perusahaan Victoria Care Indonesia tersambar kabar bahwa salah satu produknya, yakni hair care rambut, mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk rambut dan menimbulkan kerontokan pada rambut. Sebagai seorang public relation, tentu saja saya melakukan 4 proses tahapan yang tadi dikemukakan oleh Scott M. Gottlieb. Yang pertama, saya akan melakukan fact finding.
Saya mengidentifikasi masalah dengan mengumpulkan informasi-informasi yang beredar. Saya kemudian menggali lagi bahwa apakah informasi ini benar adanya atau hanya hoax belaka. Ketika saya sudah mempunyai informasi, otomatis informasi itu akan menjadi data bagi saya. Dan saya bisa melanjutkan ke next step, yakni planning and programming. Ketika saya mempunyai data, maka saya dengan sangat bisa untuk menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah benar memang produk dari perusahaan saya ternyata mengandung bahan-bahan yang tidak baik, atau hanya tadi hoax belaka. Dan dalam kasus ini, ternyata itu adalah hoax. Itu merupakan produk yang dibuat oleh sebuah oknum yang ingin merusak citra perusahaan saya di mata masyarakat. Dia membuat itu dengan cara membuat produk dengan kemasan yang sama. Setelah saya mengetahui bahwa ternyata itu adalah ulah sebuah oknum, yang dimana oknum itu ingin merusak citra perusahaan kami di mata masyarakat, maka saya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni action and communication. Saya di tahap ini melakukan komunikasi dengan media. Tujuannya agar perusahaan saya bisa mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan bahwa semua ini adalah ulah oknum yang dimana mereka membuat produknya seolah-olah mirip produk kita dengan produk yang mereka buat itu dicampuri dengan bahan-bahan yang tidak baik untuk rambut. Setelah saya melakukan konferensi pers dan hasil dari konferensi pers itu bisa membuat masyarakat percaya bahwasannya berita yang beredar baru-baru ini adalah ulah dari sebuah oknum, yang dimana oknum itu ingin merusak citra dari perusahaan yang saya naungi ini. Mereka melakukan produksi produk dengan mengemas yang mirip dengan kemasan pada produk kami. Nah, saya jadi sadar bahwasannya kemasan dari produk kami ini gampang ditiru oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab. Setelah saya menyadari itu, saya bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yakni ke tahap evaluasi, yang dimana tadinya saya menyadari bahwa kemasan dari produk kami ini gampang ditiru oleh oknum-oknum loh. Kita kedepannya harus bisa memproduksi kemasan yang lebih unik atau lebih bagus agar tidak gampang ditiru oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, cukup sekian contoh kasus ketika saya menjadi seorang public relation dari sebuah perusahaan. Saya harap apa yang kita pelajari tentang dunia public relation ini bisa kita terapkan ke depannya ketika kita memang mungkin menjadi seorang public relation ataupun bisa kita terapkan dalam dunia kerja kita. Saya Afnan Alifian, terima kasih.